Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah alur cerita dari film Karate Kid. Film ini dibintangi oleh Jaden Smith yang bertindak sebagai Trey Parker, lalu Jackie Chan sebagai Mr. Han. Film ini sangat bagus dan populer. Dengan skor 6,2 di IMDb, film ini layak untuk ditonton. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk dalam ceritanya. Di scene awal ditunjukkan kalau Xiao Drey mau pindah ke Cina. Ini dikarenakan ayahnya sudah meninggal tahun lalu. Di sini dia berpisah dengan teman-temannya. Bahkan sahabatnya memberinya skateboard. Ketika mau pindah ke Cina, Dre diminta ibunya untuk belajar bahasa Cina. Dan ketika dia ingin berbicara bahasa Cina, ternyata orang di sebelahnya itu adalah orang dari Detroit, yang artinya dia berbahasa Inggris. Saat sampai di sana, Dre melihat banyak bangunan. Dia bahkan langsung mempunyai teman, namanya adalah Harry. Dia tinggal di sebuah apartemen di sebelahnya Dre. Saat menonton film SpongeBob pun, bahasanya adalah bahasa Cina, dan Dre tidak menyukainya. Sebenarnya Dre tidak suka pindah ke Cina. Dre punya kebiasaan meletakkan baju di lantai, padahal ibunya pun sudah mengajarinya untuk meletakkan di tempat gantungan. Saat ibunya mau mandi, Dre diminta untuk mencari Mr. Han. Mr. Han adalah seorang tukang pipa. Dre memperhatikan Mr. Han saat mau menangkap sebuah lalat. Tapi yang dilakukan Mr. Han sangat lucu. Dia malah menangkap seekor lalat dengan tampaian. Kemudian setelah itu Dre pergi. Dia berjalan-jalan ke taman. Dia melihat seseorang yang sangat cantik. Dan kebetulan di sana pun juga ada Harry. Langsung saja Dre diajak bermain basket. Tapi saat melempar bola, dia malah terlalu jauh. Tiba-tiba ada bola pingpong yang menuju ke arahnya. Di sana ada dua orang kakek-kakek yang sedang bermain pingpong. Dre pun menunjukkan kehebatannya. Saat mulai serius, Dre pun kewalahan. Dia dicemes beberapa kali. Saat itu juga, Dre memberanikan diri untuk bertemu Mei Ling. Oh iya, nama gadis ini adalah Mei Ling. Disinilah masalah akan terjadi. Saat Dre unjuk kebolehan di depan Mei Ling, Cheng memperhatikan dan menuju ke arahnya. Cheng kelihatan tidak suka terhadap Dre. Dre mencoba membantu Mei Ling dan akhirnya mereka pun berkelahi. Karena perbedaan kekuatan, bagi Cheng tidaklah sulit untuk mengalahkan Dre. Tontok saja Dre langsung terkapar di tengah lapangan. Esok paginya adalah hari pertama bagi Dre untuk pergi ke sekolah. Untuk menyamarkan luka saat berkelahi kemarin, Dre memakai kosmetik milik ibunya. Dan saat ibunya tahu, Dre dimarahi. Mengapa? Karena Dre merupakan anak sematawayang. Otomatis seorang ibu pasti khawatir terhadap anaknya. Di kantin dia bertemu Mei Ling lagi. Dan Mei Ling membantu untuk mengambilkan makanan untuk Dre. Di sana mereka berbincang-bincang sebentar. Saat pulang ke rumah, Mr. Han datang. Mr. Han memperhatikan Dre yang sedang belajar kungfu. Kata Mr. Han, pipanya tidak rusak, hanya saja belum dinyalakan. Saat ibunya datang, seperti biasa, Dre meletakkan jaket di bawah, sehingga ibunya marah-marah. Dan saat itu pula Mr. Han memperhatikan Dre. Scene berpindah saat Bell istirahat. Di sana, Dre melihat Cheng. Dre menghindari Cheng karena dia takut terhadapnya. Ternyata di sana juga ada Mei Ling. Kemudian, si Dre menghampiri Mei Ling yang sedang latihan. Sepertinya Mei Ling pun juga menyukai Dre. Sayangnya waktu keluar ruangan, Dre bertemu dengan Cheng. Cheng meminta agar Dre menjauhi mereka semua. Di sini saya juga kasihan terhadap Dre karena dia sudah tidak punya teman, sudah mendapatkan musuh. Besok paginya ibunya mengajak Dre pergi ke pasar. Saat mereka berjalan-jalan, mereka menemukan pusat latihan kungfu.
Di sini kemudian Xiaodrey pergi masuk untuk melihat keadaan sekitar. Ternyata di sana terdapat salah satu musuhnya. Seketika Xiaodrey memiliki perasaan buruk terhadap ini. Lalu dia keluar dan mengajak ibunya pulang. Xiaodrey dan ibunya berdebat tentang masalah yang ia hadapi. Ibunya ingin Xiaodrey jujur kenapa dia seperti ini. Di saat bersamaan, Mr. Han tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Kemudian scene berpindah saat sekolah sedang mengadakan tamasya. Di sini para murid-murid sangat senang sekali. Bahkan Mei Ling memberitahu sesuatu kepada Xiaodrey. Tapi saat Mei Ling memberitahu sesuatu, kelima temannya itu tidak suka. Mereka ingin Xiaodrey menjauhi Mei Ling. Saat pulang sekolah, Xiaodrey mengikuti mereka. Xiaodrey ingin membalas perbuatan mereka. Kemudian adegan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari lagi. Tapi karena Xiaodrey kalah secara fisik, otomatis dia tertangkap. Dia sudah tidak bisa memiliki jalan keluar lagi. Seketika ia dikeroyok 1 melawan 6. Tapi di sini Mr. Han datang untuk menolong mereka. Siapa lagi kalau bukan Jackie Chan, aktor favorit kita. Dengan mudahnya Jackie Chan menghalau setiap serangan yang mereka luncurkan. Bahkan Jackie Chan melawan semuanya sendirian. Mr. Han atau Jackie Chan ini adalah seorang tukang reparasi, tapi ia juga bisa kungfu. Kemudian Xiaodrey dibawa dan diobati oleh Mr. Han. Ini merupakan salah satu pengobatan Cina kuno. Kemudian scene berpindah saat Mr. Han mengajak Xiaodrey pergi menemui Guru Li. Di sini mereka sedang berlatih. Guru Li sebenarnya menantang mereka 1 melawan 1. Tapi Mr. Han menolak. Ia ingin Xiaodrey bertarung 1 versus 1 di turnamen. Dan selama itu pula, murid dari Mr. Lee tidak boleh ada yang mengganggu murid dari Mr. Han. Dan saat pulang, Mr. Han memberitahu kalau Xiaodrey akan diajarinya kungfu. Kemudian scene berpindah di rumah Mr. Han. Kemudian Xiaodrey menunjukkan kemampuan alaminya. Di sini dia bermaksud pamer. Tapi dia malah memecahkan pot milik Mr. Han. Lalu kemudian Mr. Han meminta Xiaodrey untuk mengambil jaket, menaruhnya, dan kemudian memakainya lagi. Ini dilakukan berulang kali. Xiaodrey bingung mengapa ia harus melakukannya. Tapi apa boleh dikata, Xiaodrey harus mengikuti apa kata-kata Mr. Han. Saat panas dan hujan pun Mr. Han selalu memperhatikan Xiaodrey. Hingga suatu hari ada sebuah festival yang dilakukan. Mr. Han, Xiaodrey, dan ibunya pergi untuk melihat. Di sini Xiaodrey ingin pergi ke toilet. Yang sebenarnya dia ingin menemui Mei Ling. Mei Ling sudah menunggu di dalam teater. Akhirnya mereka berdua bertemu. Xiaodrey ingin memberikan sebuah lagu kepada Mei Ling. Di sini mereka melihat teater berdua. Mereka berjanji untuk melihat satu sama lain pertunjukannya. Esok paginya, Xiaodrey pergi ke rumah Mr. Han. Ia melakukan latihan tiap hari. Tapi suatu ketika, Xiaodrey sudah capek melakukan apa yang dikatakan Mr. Han. Karena yang ia lakukan hanya mengambil dan menaruh jaket saja. Lalu Mr. Han menunjukkan mengapa ia harus melakukannya. Ternyata itu merupakan suatu dasar kungfu. Mr. Han menunjukkan kemampuannya kenapa ia harus mengambil dan menggantungkan sebuah jaket. Akhirnya Xiaodrey pun percaya. Esok paginya Xiaodrey diajak Mr. Han pergi ke sebuah gunung. Ia pergi ke sana menggunakan kereta dan odong-odong.
Di sana ia memanjat lebih dari 1000 anak tangga. Xiaodre melihat banyak sekali orang yang ahli kungfu. Lalu ia juga memperhatikan seseorang yang sedang memperhatikan sebuah kobra. Ini adalah aliran naga. Jika ia meminumnya, maka ia tidak akan terkalahkan. Dan Mr. Han meminta Xiaodre untuk meminumnya. Setelah itu mereka berdua pulang. Esok paginya, Xiaodre mencoba untuk menirukan gaya ular tersebut. Di scene ini, ternyata pertandingan dari Mei Ling atau festival Mei Ling dimajukan. Dan Xiaodre mengajak Mei Ling untuk bersenang-senang. Mereka berdua bersenang-senang di dalam dan di luar ruangan. Bahkan mereka berdua menari-nari. Tapi suatu ketika ternyata Mei Ling ditelepon oleh ayahnya dan dia dijemput di depan sekolah. Festivalnya ternyata adalah hari ini. Kemudian karena Xiaodre telah berjanji untuk melihatnya, maka Xiaodre datang untuk melihat Mei Ling. Tapi kata kedua orang tua Mei Ling, mereka tidak bisa berteman lagi. Malamnya Xiaodre pergi ke rumah Mr. Han. Xiaodre melihat Mr. Han menghancurkan mobilnya. Ternyata Mr. Han mempunyai keluarga dan keluarganya itu sudah meninggal. Kemudian Xiaodre melihat foto-foto dari keluarga Mr. Han. Tidak ingin terus terpuruk, Xiaodre mencoba untuk mengajak Mr. Han latihan. Diiringi dengan sorot lampu yang sangat hebat, mereka berdua latihan dengan semangat. Di sini posisi Xiaodre sangat kasihan karena ia berusaha sendiri, sedangkan Mei Ling sudah tidak boleh berteman dengannya lagi. Xiaodre melakukan latihan setiap hari. Pada malam sebelum pertandingan, Mr. Han atau Jackie Chan memberikan sebuah seragam ke Xiaodre dan Xiaodre sangat menyukainya. Pakaian ini akan dikenakan besok pada waktu pertandingan. Setelah itu Xiaodre meminta maaf kepada ayah Mei Ling. Ia berjanji ingin menjadi sahabat baiknya jika ia diberi kesempatan yang kedua, dan ayah Mei Ling mengabulkannya. Dan pertandingan pun dimulai. Hari yang telah dinanti-nanti untuk menjadi sang juara dunia. Awalnya mereka sedikit kesulitan dengan peraturan yang ada, bahkan Xiaodre kabur. Tapi kemudian dia bisa membalas dan mendapatkan 1 poin. Hanya butuh 2 poin untuk memenangkan pertandingan pertama. 1 demi 1 lawan telah dikalahkannya. Hingga tiba di semifinal, Zheng melawan 1 orang yang lumayan kuat. Tapi Zheng mengalahkannya dengan mudah. Pada saat Dre melawan temannya, ia menghancurkan kakinya untuk didiskualifikasi, sehingga Dre tidak bisa melakukan pertandingan lagi. Tapi setelah pengobatan dari Mr. Han, Dre maju ke babak final. Awalnya Dre kewalahan melawan Zheng, tapi 1 demi 1 ia bisa mengalahkannya. Dan tekniknya yang terakhir, bahkan Zheng melukai di area kelemahannya. Dan pada saat terakhir, akhirnya Dre menguasai jurus serangan ular. Di sini ia bisa menirukan seseorang yang pernah ia lihat. Sorak dan teriakan penonton pun bergelora, yang menandakan Xiaodre telah memenangkan pertarungan. Oke guys, mungkin itu saja dari aku. Jika kalian punya request film, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.